Selamat malam pemirsa, senang sekali di malam kali ini saya Balkis Manisang menemani Anda di Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Namun memang tadi judul yang sedikit Anda lihat di depan ini patut kita perbincangkan dan dengar perspektifnya dari beberapa narasumber yang sudah pada pakarnya, pada tempatnya begitu ya. Karena memang benarkah kalau menunggak BPJS nanti akan kena denda sampai 30 juta rupiah? Hitungannya seperti apa, bagaimana sampai ke skema seperti ini, dan bagaimana masyarakat bisa atau tidak mengikuti aturan ini kalau memang ada seperti itu. Saya sudah bersama dengan narasumber saya di sini. Yang pertama ada Ibu Siti Fadila Supari, Menteri Kesehatan kita di periode 2004-2009. Ibu, apa kabar? Baik. Sehat, Bu? Insya Allah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan. Saya tahu Ibu sangat sibuk tapi menyempatkan datang ke Perempuan Bicara. Terima kasih Ibu. Ya, Baik. karena TV One yang mengundang. Oh, terima kasih Ibu. Baik, oke. Di sebelah kirinya ada Ibu Kurniasih Mufidayati sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Ibu Kurniasih, apa kabar? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat untuk kita semua. Perdana ya Bu ya di meja Perempuan Bicara. Mudah-mudahan sering nanti terusnya. Oke, baik. Di sebelah kanan saya ini ada Ibu Yuyun Widayanti sebagai peserta BPJS juga dan istri dari peserta BPJS juga ya. Ibu Yuyun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh didekatkan Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu ya? Sehat. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Nanti kita akan dengar bagaimana sih kisahnya Ibu Yuyun ini. Dan mungkin saja kisahnya Ibu Yuyun ini dirasakan juga oleh masyarakat yang menjadi peserta BPJS. Saya juga akan sapa Bapak Iqbal Anas Ma'ruf sebagai Kepala Humas BPJS Kesehatan. Selamat malam Pak Iqbal yang bergabung dari Bandung langsung. Ya, selamat malam Mbak Belkis, Bu Kurniasih, Bu Fadila Supari, dan Bu Yuyun, Mbak Caca juga. Selamat malam. Oke, dan dia satu lagi ya, ada Mbak Caca ya. Nah ini Mbak Caca juga ibundanya juga peserta dari BPJS. Mbak Caca juga gabung dari Bandung ya, Mbak Caca ya. Ya, selamat malam Mbak Balkis. Malam Mbak Caca. Baik, oke. Saya langsung ingin melihat polemik ini dulu seperti apa, denda seperti apa, kita lihat dulu informasinya. Sejumlah peserta BPJS Kesehatan kebingungan karena mendapat tagihan tunggakan dengan nilai cukup besar. Salah satunya yang viral di media sosial adalah peserta BPJS Kesehatan asal Grobogan, Jawa Tengah. Ia mendapat tagihan untuk pembayaran tunggakan BPJS senilai 7 juta lebih. Bukan hanya itu, pengisi suara Pak Ogah dalam serial Unyil juga mengalami kondisi yang sama. Karena kesulitan ekonomi, ia tak mampu bayar iuran BPJS Kesehatan selama 5 tahun. Ketika Pak Ogah harus berobat dan dirawat di rumah sakit, ada tunggakan yang harus dilunasi lebih dari 5 juta rupiah. Menurut Perpres nomor 64 tahun 2020, denda BPJS Kesehatan yang berlaku bagi peserta sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rumah sakit inap dikali tertunggak. Sementara denda iuran BPJS Kesehatan memiliki ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan denda paling tinggi 30 juta rupiah. Denda ini menambah beban bagi peserta BPJS Kesehatan terutama yang tidak mampu. Mereka harus mencari pinjaman untuk membayar tunggakan agar peserta BPJS bisa mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah. Lalu, adakah solusinya agar masyarakat tak mampu bisa tetap dapat layanan kesehatan maksimal? Kami juga membuka hotline ya, telepon, kita bisa interaktif di nomor telepon yang tertera di layar kaca Perempuan Bicara di 021 527 0717. Silahkan langsung menghubungi untuk berbagi juga bagaimana pengalamannya dengan BPJS dan mungkin sudah terkena denda juga. Saya langsung mau ke Ibu Yuyun dulu, kita mau dengar gimana Bu ceritanya ini Pak Ogah begitu ya bisa mendapat tunggakan dari BPJS Kesehatan senilai 5 juta rupiah. Saya harus klarifikasi benar atau tidak, silahkan. Boleh dipakai mic-nya, silakan Ibu. Didekatkan, boleh. Ya, saya lupa ya kalau untuk Totalnya, totalnya ya. gitu ya. Cuman waktu itu saya kurang lebih 5 tahun saya nggak bayar. Tapi bukan karena masalah dari BPJS-nya ya. Karena memang saya kesulitan untuk bayar yang makin numpuk gitu. Oke. Pas tiba-tiba itu sakit, Pak Ogah sakit 3 tahun yang lalu. Terus saya terpaksa harus ada uang karena waktu itu Pak Ogah juga bilang
ayo ke dokter, nggak mau, rumah sakit mahal, BPJS mati gitu. Enggak, udah kok, ayo nanti kita bayar gitu kan. 2 hari saya nyari uang, 1 hari saya ngurus BPJS, tapi Pak Ogah itu udah masuk ke rumah sakit. Terus saya bilang udah selesai. Tapi dalam hati saya gini, wah nanti nih harus ada lagi ya untuk apa sih namanya? Perawatan. Bukan perawatan, pas pulang itu kena denda itu Oh, kena kan. denda. Oke. Karena waktu itu anak saya pernah sakit juga ya. Itu dia pernah kita nih pernah kena denda juga gitu dengan yang sama gitu kan. Cuman waktu itu enggak 5 sampai 5 tahun, mungkin 1 tahunan. Oke. Terus pas anak dirawat masuk ya kena denda juga gitu. Terus kemarin juga Pak Ogah masuk, jadi saya udah nggak kaget, oh emang dulu juga ada denda gitu. Pasti kena denda ya? Pasti kena denda. Oke, gitu, yang 2 pertama kali. ingat nggak 1 tahun untuk anak menunggak itu berapa dendanya? Malah kalau yang seingat saya ya, kalau nggak salah kayaknya lebih besar dari yang kemarin. Lebih besar. Sekitar berapa? Lupa ya kalau itu. Ada 5 juta atau di bawah 5 juta? Di bawah. Di bawah. mungkin Tapi ya. kalau yang Pak Ogah ini ada 2 sekitar jutaan dah. 2 jutaan ya. Tapi kena denda ya, Bu? Kena denda 2 atau 3 kali, lupa saya. Oke. Karena Pak Ogah ini kan beberapa kali masuk rumah sakit. Gitu. Iya. Nah ini bayarnya gimana, Bu? Pada saat harus keluar, bayar dendanya seperti apa? Ibu? Begitu keluar, BPJS kan udah ini lagi ya, udah bisa digunakan lagi. Ya. Tapi saya bayar dendanya. Gitu. Oke, jadi biaya perawatan dan pengobatan plus denda itu bagaimana, Denda. Ibu? Pas begitu mau pulang, itu saya pinjam waktu pas ini, saya bilang yang penting saya masuk dulu. Ya udah Ibu ngurus dulu kata rumah sakit. Ya udah saya ngurus gitu. Jadi saya bukan ya memang nggak ada uang gitu, bukan nggak niat mau tertib untuk membayar. Bukan sengaja menunggak. Sengaja iya, karena memang nggak ada uang. Terus begitu ada uang, udah terlalu banyak jumlahnya gitu kan. Oke. Nah Tapi ini Ibu karena dapat begitu- uangnya pinjam? Pinjam. Oke. Kebetulan ada saudara yang baru keluar kerja, terus ya udah pakai dulu. Terus saya setelah pulang dari rumah sakit saya kumpulin, saya baru bisa bayar. Nah untuk pengobatannya Bu kan sudah pinjam nih, uangnya terpakai buat bayar BPJS dan pengobatan Pak Ogah. Nah perawatannya sehari-hari makan dan lain-lain? Alhamdulillah ya rezeki ada aja yang yang kasih gitu ya. Kadang-kadang fan gitu, transfer masih ada empati, gitu, masih simpatinya ada masih. banyak Oke, gitu. oke. Kadang-kadang ya teman artis juga, Oke. bahkan sampai sekarang juga ada yang ya udah aku bayarin BPJS, ya udah aku bayarin Oke. listrik gitu. Oke, mohon maaf klarifikasi Bu. Ibu adalah peserta BPJS kelas 1. kelas 1 ya. Berarti sebulannya harusnya membayar sekitar 100 ya. Sekitar 100.000 ya. Waktu itu saya masih 3 apa 4 gitu. Terus sekarang saya cuman berdua. Oke, jadi bayarnya berapa Bu harusnya kemarin? Yang kemarin Masih ini ingat 100 ribuan. sempet loh naik ya. Oke. Pernah sempet saya sekali bayar naik gitu. Oke, sekarang yang kelas 1 kan 150.000. Iya. Oke. Tapi ya alhamdulillah dari sejak 3 tahun ini saya belum pernah bayar karena selalu ada aja yang bayarin. Oke, baik. Nah, itu tadi pengalamannya Ibu Yuyun ya. Saya mau klarifikasi ke Pak Iqbal ya. Pak Iqbal, jadi kelas 1 ini kan sekarang 150.000, mohon diklarifikasi jika saya keliru. Tapi memang kondisi seperti itu ya Pak. Ini dendanya itu bagaimana Pak regulasinya? Pak Iqbal silakan. Ya, iuran kan ditetapkan berdasarkan kelas ya. Kelas 3 42.000, kelas 2 100.000, dan kelas 1 150.000. Dibayarkan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan tentu harus dibedakan mana iuran, mana tunggakan, mana denda pelayanan. Tunggakan itu yang di Pak Rahmat di Gerobokan itu kan tunggakan. Jadi jangan dicampur aduk antara tunggakan sama denda pelayanan. Denda pelayanan baru terjadi ketika orang ini akan menggunakan untuk rawat inap di rumah sakit. Kalau dia rawat jalan tingkat pertama dan rawat jalan di rumah sakit, tidak ada denda pelayanan. Artinya dengan menggunakan kartu yang sudah dibayarkan tunggakannya, dia bisa mengakses layanan kesehatan. Nah tentu kita berharap bahwa setiap peserta bisa membayar rutin setiap bulannya. Apabila ada yang tertinggal
misalkan 2 bulan, 3 bulan segera dibayarkan supaya tidak jadi ketika modusnya kadang yang kita menangkap bahwa orang mau menghidupkan kartunya itu karena memang memerlukan perawatan serius di rumah sakit. Nah, Perpres mengatur bahwa di sana ketika dia dirawat inap di rumah sakit paling lambat 45 hari sejak diaktifkan pertama kali, dia dikenakan denda pelayanan yang jumlahnya itu 5% dikalikan tarif inasi bijis dikalikan maksimal 12 bulan. Andaikan misalkan dia nunggak 5 tahun, maka yang dihitung adalah 12 bulannya bukan 5 tahunnya. Tetapi jumlah tunggakan tetap dihitung di situ. Kalau 5 tahun yang dihitung hanya 2 tahunnya atau 24 bulan. Baik Pak, saya langsung ingin dengar dari Ibu Siti Fadila Supari ya. Ibu dari kasus 1 dulu nih, Ibu Yuyun ya. Kira-kira kan tadi kelas 1 ya, tapi ternyata bulanan saja mungkin jarang bayar karena 1 alhamdulillah ada yang bayarin ya Bu ya, simpati empati. Kedua ya memang nggak ada uangnya gitu untuk bayar ya Bu ya. Kalau waktu itu ya memang nggak ada uangnya untuk bayar. ya. Oke, nah Kalau saat ini bukannya nggak mau bayar, tapi ya memang udah Bu saya bayarin karena ngelihat kondisi Pak Ogah gitu. oke, gimana Bu Siti Fadila? Apanya? Kondisi yang Ibu lihat sekarang masyarakat kan memang ada kategorinya, gitu ya. Tapi kan siapa yang mengukur kemampuan itu kembali lagi kepada segmentasi ini. Nah, dengan kondisi banyak yang menunggak, banyak yang tadi kan ada bedanya, ada yang denda pelayanan atau mungkin menunggak. Nah ini berarti kemampuan masyarakat untuk menjadi peserta BPJS bagaimana sekarang Bu kondisinya? Sementara kita lupakan perbedaan kelas dulu, tapi yang jelas memang rakyat yang ingin mendapat jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan nasional itu dia harus membayar dan ini secara konstitusional. Kalau kita lihat kan sepertinya tidak adil ya, sepertinya pemerintah menarik uang dari rakyat dengan paksa padahal rakyat sedang kesulitan, sedang sakit. Kalau dulu tidak membayar itu juga pasti ada alasannya, pasti karena belum bisa bayar atau dalam keadaan bagaimana, toh ekonomi kita belum bagus gitu. Kalau ekonomi kita udah bagus rakyat pasti mampu semua, terus rakyat nggak mau bayar itu masih logis lah. Ini kan ekonomi juga belum bagus, kalau rakyat nggak bisa bayar kenapa mesti didenda gitu. Nah ini aturan-aturannya seperti ini adalah aturan yang tidak berpihak pada rakyat. Walaupun memang ada perpresnya nggak salah karena sesuai dengan undang-undang bahwa sesuatu aturan yang keluar dari BPJS harus diperpreskan. Betul. Itu memang dalam undang-undangnya begitu. Dan kemudian ini pun juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen atau yang sudah dirubah itu pada tahun 2001 kan ya 2001 itu memang dilindungi undang-undang. Pemerintah bisa menarik uang dari rakyat atau meminta untuk uang dari rakyat, pajak dan yang lainnya. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen itu pada pasal 23A. Dengan undang-undang ini maka konstitusi kita memang tidak melindungi rakyat dalam hal ini. Nah kalau kita pengen merubah supaya BPJS itu benar-benar melindungi rakyat, benar-benar untuk kemaslahatan rakyat, ya kita tidak boleh tambal sulam. Kalau kita cabut perpresnya bisa seperti waktu kemarin pada tanggal Januari tahun 2020 itu mencabut tidak jadi naik iuran, itu kan bisa. Nah sekarang juga bisa dicabut, tidak ada denda, itu juga bisa, tapi itu tambal sulam. Kalau memang kita mau merubah aturan ini benar-benar untuk kemaslahatan umat, ya kita mesti kembali ke konstitusi yang benar, konstitusi ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli gitu. Nah ini yang menjadi tantangan kita semua. Kalau kita masih seperti ini pakai undang-undang yang 2002, ya seperti inilah undang-undang itu tidak berpihak pada rakyat, berpihak pada asuransi kesehatan. Baik, kita akan sambung lagi Ibu Siti Fadila Supari. Saya juga mau dengar bagaimana Ibu Kurniasi dan juga kita mau tarik garis optimalnya seperti apa kan juga tidak mudah, tapi kita coba urai satu-satu sesaat lagi di Perempuan Bicara.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Perempuan Bicara. Saya langsung ingin mendengar bagaimana tanggapan Ibu Kurniasi ya dari Komisi 9. Bu Siti juga sudah tadi memberikan sedikit solusi yang mungkin bisa dilakukan. Apakah mungkin? Iya, BPJS Kesehatan ini sebenarnya kan dasarnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan BPJS di dalam undang-undang ini ada terjemahan bahwa jaminan kesehatan ini diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Nah, saya rasa dua prinsip ini harus menjadi perhatian. Ya, prinsip asuransi sosial ini kan berarti kan ini memang hak dari rakyat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Dan juga prinsip ekuitas ini kan keadilan untuk seluruh rakyat pastinya. Karenanya yang paling utama itu adalah negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap kesehatan rakyat Indonesia dan juga memenuhi semua hak kebutuhan dasar kesehatan rakyat Indonesia. Itu menjadi satu kebutuhan yang memang perlu perlu dipenuhi oleh negara karena masyarakat kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan seperti tadi Bu Fadila juga kan menyampaikan rakyat ini perlu dilindungin, perlu diprioritaskan gitu ya. Nah, terkait dengan tadi Ibu ikut prihatin, mudah-mudahan Pak Oga segera sehat, segera sembuh ya, Masya Allah. Ini luar biasa, banyak sekali kasus sebenarnya, bahkan saya pernah menemukan kasus yang telepon langsung ke saya tuh Mbak, beliaunya, pesertanya sudah meninggal tapi tagihan tetap berjalan gitu, karena mungkin secara sistem ada hal dan satu yang lainnya yang saya nggak ngerti, tapi alhamdulillah pas kita bantu menginformasikan kepada sistem, kepada BPJS, akhirnya ditutup dan itu orangnya sudah meninggal, tagihannya berjalan dan lumayan, karena kan terhitung nunggak terus. Betul. Gitu. Nah ini kan satu hal yang kalau dikaitkan dengan prinsip tadi yang ada di undang-undang kan sudah sudah mulai bergeser. Nah karenanya mungkin memang kita perlu meninjau kembali dari Perpres itu, ataupun juga memang kalau memang ini kan juga sekaligus sedang dalam kajian nih untuk regulasi-regulasi yang memang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Sehingga sangat memungkinkan kalau memang perlu ada kajian ulang atau tinjauan ulang gitu ya terhadap regulasi-regulasi yang terkait dengan BPJS Kesehatan khususnya dalam pemenuhan hak kebutuhan dasar kesehatan rakyat Indonesia. Yang sebagai asuransi sosial tadi. Ya, dan saya menyoroti juga terkait dengan denda 5% ya. 5% ini ngobrol-ngobrol guyonan gitu ya. Kita kalau kredit card aja nih Mbak, terlambat aja nunggak gitu ya. Betul. Itu sampai 5% enggak sih gitu kan, seperti itu. Nah sebenarnya 5% ini sih ada syarat-syaratnya juga di dalam Perpres ini ya. Dan Perpres ini seingat saya pernah dilakukan judicial review ya Bu ya, tapi belum berhasil diterima pada saat itu. Jadi uji materinya gagal ya? Ya waktu itu tahun berapa ya saya lupa, tapi pernah mendengarkan. Ini yang 2020 ya, yang 2020. Tapi dulu pernah ada sejenis, artinya menjadi peraturan yang Perpres yang 2020 ini karena yang dulu ada judicial review terhadap peraturan sebelumnya, tapi tidak diterima sehingga sekarang keluar yang 2020 ini. Jadi ini banyak sekali hal yang terkait dengan BPJS Kesehatan yang perlu direview ulang regulasinya, terutama juga yang terkait dengan hak perlindungan kesehatan rakyat Indonesia. Tapi terhadap dendanya sendiri pandangan personal Ibu? Ya ini tadi yang 5% itu kan nggak memberatkan sekali kalau menurut saya ya, karena kan kadang-kadang ini dari case yang ada itu kan bukan menunda karena niat menunda gitu loh, karena emang nggak mampu ya Bu ya, nggak mampu. Nah jadi mungkin tadi ya memang perlu direview kembali terkait dengan PBI. PBI ini berapa jumlahnya yang masih ada tersisa dan ini sangat tergantung dengan DTKS juga gitu ya. Jadi masyarakat yang tidak mampu ini memang sebaiknya semua dimasukkan ke dalam PBI. Nah jadi supaya tidak terjadi terbebani ya masyarakat yang nggak mampu. Ini kan situasi pandemi, masih proses recovery gitu kan. Kondisi ekonomi masih belum stabil gitu ya. Ditambah dengan tunggakan-tunggakan yang sebenarnya bukan niat mau nunggak gitu loh. Tapi karena memang kemampuan untuk membayarnya, ability to pay-nya itu kan kemarin semuanya menurun kan gitu. Tidak hanya BPJS Kesehatan tapi ability to pay untuk yang lainnya juga menurun. Jadi saya rasa
ini harus ada kebijaksanaan gitu ya di dalam memberikan pemenuhan hak kebutuhan dasar kesehatan rakyat Indonesia. Baik, saya mau kembali ke meja ini tapi saya harus tanya dulu ke kisahnya Mbak Caca yang di Bandung juga. Mbak Caca sebagai peserta BPJS mungkin bisa cerita apa yang dialami soal denda ini, silahkan. Ya, baik, selamat malam Mbak Balkis. Kalau untuk saya, denda yang diterima itu ketahuannya saat ibu diharuskan rawat inap di rumah sakit. Jadi ibu diharuskan untuk tindak operasi. Memang kami menunggak dari tahun 2019 karena kondisi ekonomi keluarga sampai akhir tahun 2021. Tapi ternyata saat kami telah melunasi tunggakan itu, pada saat rawat inap, kami tidak bisa memasuki ruang rawat inap karena ternyata ruang rawat inap itu terdeteksi kami ada denda lagi. Itu Mbak Bilki. Itu denda apa? Denda apa maksudnya Mbak Caca? Ya, untuk administrasi di rumah sakit itu mengatakan kalau itu denda pelayanan karena kami mempunyai tanggungan BPJS, iuran BPJS selama dari 2019 sampai 2021. Oke, berapa dendanya? Mohon maaf Mbak Caca. Untuk denda sekitar 2,8. Oke, tunggakannya Mbak Caca, mohon maaf. Untuk tunggakan itu sekitar 4,7. Oke. Oke, berarti 4,7 dan 2,8 ini harus dilunasi ya, begitu ya, untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk ibu ya, atau mendapatkan akses kesehatan ya. Apakah ini sudah lunas Mbak Caca saat ini? Alhamdulillah sudah dilunasi karena emang kondisi waktu itu mepet untuk ibu tindakan operasi dan denda pelayanan itu kalau tidak dibayar juga tidak bisa memasuki rawat inap, akhirnya saya lunasi. Mohon maaf, boleh tahu Mbak Caca mendapatkan uangnya dari mana? Ngumpul-ngumpul dari ayah. Memang dalam waktu itu kondisi usaha juga kurang baik karena pandemi COVID juga tidak bisa berwirausaha. Tapi kami kumpulkan. Oke, baik, saya langsung ingin klarifikasi ke Pak Iqbal. Pak Iqbal silakan Pak, dengan cerita dari Mbak Caca di Bandung harus membayar 4,7 dan 2,8 dulu sebelum mendapatkan tindakan operasi, silakan Pak Iqbal. Ya, pertama perlu ditegaskan ya bahwa ada denda pelayanan tidak berlaku untuk PBI. Supaya semua orang paham ya, bahwa denda pelayanan tidak berlaku untuk orang miskin dan tidak mampu. Yang kedua soal bahwa amanah orang peroleh jaminan kesehatan warga negara itu diatur tidak hanya di Undang-Undang 40 2004 atau Undang-Undang 24 tahun 2011. Tapi Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat 1 H itu secara jelas menegaskan soal itu. Yang ketiga, perlu dicermati. Kenapa kok misalkan orang selalu mempersalahkan denda pelayanannya? Kenapa kita tidak menyorot? Kenapa kita tidak bergotong royong untuk secara bersama-sama membayar iuran secara rutin? Kelas bisa dipilih misalkan ini. Karena ini bicara di non PBI ya, artinya orang yang di mandiri yang memang dia akan terdampak ketika tunggakannya semakin besar. Kalau dia menunggak yang Mbak Caca tadi misalkan 2 tahun, ya tunggakan 2 tahun, nanti jumlah tunggakannya berapa? Ketika ibunya mengakses layanan kesehatan, kartunya diaktifkan karena ingin mendapatkan jaminan kesehatan. Boleh dibandingkan, berapa yang ditanggung oleh BPJS, berapa yang dikeluarkan oleh beliau sebetulnya. Oke, yang ditampung. Kan kita harus fair juga, maksud saya. Apakah yang didendakan itu sama tunggakannya jauh lebih besar dibanding tarif yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Saya yakin tidak, karena itu dihitung secara presisi ya oleh teman-teman, tidak hanya BPJS, ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, termasuk Asosiasi Vaskes dan yang lain. Oke, ada jadi kita menyorotnya soal kedisiplinan, bukan soal kedisiplinan membayar iuran begitu ya, Pak Iqbal? Ya, disiplin membayar tidak ada isu soal denda pelayanan. Oke, silakan. Asuransi bukan gotong royong, Pak Iqbal. Kalau gotong royong mestinya yang tidak mampu membayar itu tidak begitu disusahkan gitu. Karena yang sakit itu paling-paling itu 15% kalau menurut statistik. Jadi 15% dari keseluruhannya. Yang membayar kan sudah banyak. Jadi yang membayar ini kan sebetulnya bisa nolong yang belum membayar gitu. Nah ini jadi kalau yang belum membayar itu didenda, itu terlalu. Yang membayar nggak dianggap
membayar ya, yang belum membayar dianggap belum membayar gitu. Jadi mestinya ada ngono yo ngono ning ojo ngono gitu. Oke Bu Kurniasih mau tambahkan sedikit. Saya menanggapi, jadi memang mungkin maksudnya dari BPJS Kesehatan ini adalah untuk membangun kedisiplinan. Karena begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk membiayai peserta BPJS Kesehatan yang memang dirawat gitu ya, ada rawat. Dan 5% itu memang dari perkiraan biaya paket Indonesia case base gitu ya. Jadi bagaimana dari inasi di bisnisnya itu seperti apa. Nah, tapi tetap harus memperhatikan bahwa kebutuhan kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat dan rakyat Indonesia. Yang ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Dan BPJS ini kan memang bukan yang membuat undang-undang sebenarnya kan, dia kan melaksanakan dari regulasi-regulasi. Ya, artinya yang melakukan regulasi itu melaksanakan regulasi lah BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi memang perlu ada solusi sebenarnya di sini untuk masyarakat yang tidak mampu sehingga ketidakmampuannya ini dibiayai oleh pemerintah. Kan tadi kan PBI itu tidak termasuk yang mendapatkan denda 5% tersebut. Nah, makanya perlu di screening lagi sebenarnya. Ini teman-teman masyarakat rakyat yang tidak mampu masukkan ke PBI sehingga semuanya di cover dan dibiayai oleh pemerintah. Itu yang selalu kita persoalkan di Komisi 9 Mbak, bahwa PBI ini banyak sekali belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang tidak mampu. Jadi banyak sekali teman-teman punya data nggak mampu tapi malah nggak masuk ke PBI, tapi mampu tapi malah masuk ke BPI. Nah, ini yang mungkin perlu di screening ulang sehingga bantuan BPJS Kesehatan ini sasaran. Nah, tepat sasaran. Itu seperti Ibu Fadila sedikit. PBI itu dari dulu itu jumlahnya nggak cocok dengan yang betul-betul miskin, yang betul-betul perlu dibantu. Jadi PBI ini mesti dibenahi banget. Saya bilang kalau mau membenahi BPJS tidak bisa tuh tambal sulam, bikin kebijakan ini, bikin kebijakan itu, pasti nanti rakyat tetap akan disusahkan. Kalau betul-betul mau diperbaiki, ya coba dilihat dari konstitusinya. Ini bukan suatu hal yang utopia atau bukan suatu hal yang tidak mungkin, itu masih sangat mungkin dilihat undang-undangnya yang benar. Berarti ini memilah nanti ke Pak Iqbal ya Pak ya, mungkin memilah bagaimana asesmen terhadap mereka yang tidak disiplin dan mereka yang tidak mampu, itu yang sangat penting. Nanti saya akan ke Pak Iqbal dan juga bertanya kepada pastinya Ibu Yuyun ya, Pak Ogah nih ya, dan juga tadi Mbak Caca ya, ini sebenarnya tidak disiplin atau tidak mampu. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Ya, kita masih membahas soal bagaimana menunggak BPJS bisa kena denda 30 juta rupiah. Ada penelpon yang sudah bergabung dengan Perempuan Bicara, Ibu Sarah dari Depok. Selamat malam Ibu Sarah. Iya, malam. Bisa berbagi ceritanya seperti apa? Silakan Ibu Sarah. Iya, jadi kan saya sebelumnya di Kakak Lama itu saya ada 6 anggota keluarga. Sebelumnya kan bayar BPJS 80.000 ya. Terus setelah itu berapa bulan kemudian naik jadi 120 dan keluarga saya nggak mampu bayar untuk 6 anggota keluarga itu. Sekarang setelah saya udah nikah, saya udah pindah kakak, lalu saya mau buka kepesertaan baru nggak bisa karena ternyata saya masih ada tunggakan. Berapa Ibu? Sorry, berapa tunggakannya? Satu keluarga itu 17 juta. Satu orangnya kena 3,5 juta. Oke. Nah, jadi sekarang mau buka kepesertaan baru karena sudah berkeluarga, Mbak Sarahnya nggak bisa ya, gitu ya? Iya, jadi nanti saya sama anak saya juga nggak bisa punya BPJS dong karena buka kepesertaan baru di kakak yang baru ini saya nggak bisa karena saya ditolak gitu. Pak Iqbal langsung bisa dijawab, Pak Iqbal silakan. Ya, memang data itu kan by NIK sama kakak ya, meskipun dipecah kakaknya dipecah 100 kali, kalau NIK-nya masih sama tentu masih terdetek bahwa yang bersangkutan memang memiliki tunggakan yang harus diselesaikan. Sebetulnya kita punya tunggakan ya yang dihitung kalau beliaunya menunggak 5 tahun dihitung hanya 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian ada rehab yang kita gulirkan sebetulnya untuk membantu
bahwa tidak harus seketika itu dibayarkan seluruhnya. Dia bisa dilakukan secara bertahap 12 periode, ketika tunggakannya bisa semacam mencicil lah untuk memudahkan keluarga ini. Tetapi tunggakan memang tetap harus diwajibkan, kecuali kalau memang dinyatakan beliaunya untuk bergeser segmentasi menjadi penerima bantuan iuran. Maka tunggakan akan disisihkan dan beliau dapat menggunakan kartu PBI yang ditanggung apakah dengan APBN atau dengan APBD, seperti itu Mbak Balkis. Berarti kalau ada pernyataan bahwa saya tidak mampu membayar tunggakan BPJS, maka saya bisa menjadi penerima biaya iuran? Tentu ada proses cek ya. Kita mengapresiasi Kementerian Sosial sudah secara progresif melakukan perbaikan data yang dimaksud dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Dan data ini kan kalau kita melihat dari kuota 96,8 juta belum semuanya terisi karena memang datanya harus dipastikan valid dan memang orang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan. Kalau kita cerita tentang Jakarta beda lagi ceritanya. Kalau memang tidak mampu ya bisa masuk ke puskesmas, bisa mendapatkan jaminan dari Pemprov. Waduh, jadi solusi buat Mbak Sarah tadi di Depok bagaimana Pak? Harus membayar 17 juta dulu baru bisa? Bisa dicek juga apakah Depok yang itu ada jaminan kesehatan daerahnya juga kan bisa dibantu di sana sebetulnya. Dari BPJS berarti posisinya kalau Mbak Sarahnya tidak bisa membayar maka bagaimana Pak solusinya? Bukan BPJS yang memposisikan itu Mbak. Jadi kan sistem itu kan dipikir berdasarkan aturan ya. Aturan ya semua orang kalau memang mau melanggar itu menganggap aturan itu menjadi pengikat dan yang lain. Tetapi perspektif kan sebetulnya kenapa aturan itu kan dulu tunggakan itu ada persentase denda 2%. Lalu MUI menyatakan tidak boleh. Sehingga yang digeser di denda pelayanan seperti itu. Berarti intinya tadi Ibu Sarah di Depok harus tetap membayar 17 juta, begitu ya Pak? Tidak hanya Bu Sarah ya, tapi semua orang yang memiliki tunggakan memang harus membayar. Walaupun tidak mampu? Loh kalau tidak mampu ceritanya beda, dia harus dilakukan survei. Kalau memang dinyatakan tidak mampu, pemerintah akan menjamin sepenuhnya. Yang saya bilang ada 132 juta penduduk Indonesia. Sekarang penduduk Indonesia adalah 271 juta. Berapa persen itu yang sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia? Silakan Ibu Fadila, ada solusi nggak tadi dengan case? Sekarang PBI berapa Pak? PBI bisa APBN, APBD Bu Fadila. Kalau APBN kuota 96,8 juta, terisi 90 juta. Lalu PBI, APBD ada sekitar 32 jutaan di sana. Sehingga jumlahnya sangat masif. Ya padahal sebetulnya orang miskin yang betul-betul sangat membutuhkan kan jauh lebih dari itu Pak. Mungkin 100 jutaan kali. Dan itu sudah 132 juta, lebih banyak mana 100 juta sama 132 juta Bu. Jadi 132 juta, Bu Fadila ada solusi nggak dengan kondisi masyarakat tadi? Gini ya memang aturannya memang begitu. Dan itu sudah jadi undang-undang. Dan undang-undang itu sudah punya payung di Undang-Undang Dasar yang 2002. Jadi ya memang konstitusinya yang ada saat ini memang kurang berpihak pada rakyat atau tidak berpihak pada rakyat. Nah kalau memang kita pengen betulin, saya ulang lagi, kita betulin dari undang-undangnya, undang-undang dasarnya, supaya payung ini memayungi semuanya sehingga berpihak pada rakyat. Nah ini membutuhkan suatu kesadaran dari pimpinan-pimpinan, pucuk pimpinan. Ya saya bisa cerita pada tahun 2011 saya pernah judicial review tentang biaya pembayaran asuransi ini dari rakyat. Nah waktu itu saya judicial review oleh beberapa ormas. Saya menjadi saksi ahli, ketika itu saya menjadi One Team Press tapi saya diminta menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Saksi ahli di sana itu ada 4, yaitu saya, Profesor Edi Sriswasono, kemudian Margarito Kamis, kemudian Pak Jokowi, Presiden kita sekarang ini. Jadi Pak Jokowi itu pada waktu itu dia sangat berpihak pada rakyat gitu. Nah, saya kira Perpres yang beliau keluarkan kemarin ini sebetulnya sangat berbeda dengan aslinya beliau ya. Karena beliau dulu waktu masih menjadi wali kota itu satu grup dengan saya untuk judicial review.
aturan-aturan bahwa rakyat dicekik dengan aturan-aturan yang sangat menyusahkan. Sudah sakit, nggak punya uang, masih dibayar, masih didenda. Gitu. Oke, ada aturannya yang janggal. Yang sah. Ya oke, aturannya yang dipakai sekarang agak tidak berpihak pada rakyat. Gimana Ibu di DPR? Ya, kita pernah belajar ya pada saat ada Perpres 75 2019 tentang kenaikan, dan itu kita di Komisi 9 meminta supaya betul-betul ditunda kenaikan itu ya, karena emang situasi juga sedang sangat berat buat masyarakat. Nah sebenarnya kan sama, ada Perpres yang keluar tahun 2020 di tengah-tengah saat pandemi ini berjalan dan sampai sekarang recovery ekonomi juga masih dalam proses. Walaupun alhamdulillah sudah menunjukkan hal yang lebih baik lagi, tapi kan ini masih proses recovery. Angka pengangguran aja kan masih di atas 5 juta kan sampai hari ini kan ya Mbak ya. Artinya bagaimana kita bisa memotret masyarakat kita ini ability to pay-nya itu masih belum sehat gitu. Apalagi ada denda untuk membayar yang wajib saja kayak tadi yang peserta iuran bulanan aja nggak mampu, apalagi memberikan sanksi. Jadi saya rasa di tengah situasi recovery ekonomi seperti ini, satu, kuota PBI-nya di screening lagi, diperbanyak, dan juga di screening lagi peserta-pesertanya supaya tepat sasaran. Tapi kembali tadi kan, mohon maaf Ibu. Saya juga sempat masuk PBI loh Mbak, tapi sudah berubah. Oh sempat menjadi penerima biaya iuran. Iya, saya tunjukkan BPJS. Langsung pada itu tidak tepat sasaran. Iya, sangat tidak tepat sasaran. Artinya ini merasakan sendiri gitu ya. Tapi kita langsung proses karena itu tidak hak kita gitu lah. Maka kita proses kesadaran kita. Nah, itu kan berarti data PBI ini memang harus diperbaiki gitu ya. Nah, proses DTKS ya. Makanya ini harus berkolaborasi dengan Kemensos di dalam proses DTKS. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, sepertinya kan nggak ada masalah juga ditunda kebijakan tentang pemberian sanksi ini, apalagi buat masyarakat yang benar-benar sulit, yang ability to pay-nya berat ya, kayak Mbak Caca ikut prihatin juga, tadi belum menyapa Mbak Caca ya, mudah-mudahan persoalan Mbak Caca juga segera dikasih jalan keluar. Kemudian juga tadi yang telepon, jadi pada prinsipnya denda ini memberatkan. Nah satu hal lagi adalah kelemahan kita selama ini adalah sosialisasi kebijakan itu masih sangat minim, sehingga banyak masyarakat itu belum tahu persis, tiba-tiba peraturan itu sudah harus dilaksanakan gitu ya, bahwa ada denda 5% dan 5% itu terjemahannya seperti apa, 30 juta itu nggak ujuk-ujuk 30 juta sebenarnya, tapi kan begitu dengar 30 juta tuh persepsi masyarakat udah langsung seperti apa. Nah, yang paling utama bahwa yang harus diingat dalam prinsip Undang-Undang JKN itu adalah setiap orang itu berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabatnya termasuk kesehatan. Itu prinsip yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan negara harus hadir dalam hal ini. Oke, Ibu Fadila sedikit mau menanggapi. Saya berkomunikasi dengan Direktur Utama BPJS. Katanya Perpres itu timbul ketika defisitnya sangat luar biasa. Pernah kan defisitnya sangat luar biasa sampai utangnya BPJS ke rumah sakit sampai banyak banget. Nah, tapi sekarang ini BPJS sudah lumayan. Jadi dananya cukup berlimpah, rumah sakit banyak yang lebih puas. Ini kata beliau, kata Profesor Gufron. Jadi bahwa BPJS saat ini tidak seperti tahun 2020 ketika dibikin Perpres tersebut dalam keadaan defisit. Jadi sangat mungkin kalau DPR mungkin mau anukan agar supaya ini dicabut. Walaupun ini bukan suatu solusi yang mutlak, tapi solusi sementara barangkali agak meringankan sedikit bagi rakyat. Jadi aturannya yang harus ada diubah sedikit ya Bu ya? Ya, dicabut aturannya. Dan saya kira kalau Pak Jokowi cermat, saya kira pasti dia juga tidak setuju dengan aturan Perpres tersebut. Karena dulu dia menjadi saksi ahli bersama-sama saya di Mahkamah Konstitusi. Tapi dalam hal ini kan BPJS sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat. Nah makanya itu dulu yang membuat DPR. Nah, jadi sekarang yang bergerak juga harus DPR gitu. Apa ini Bu Kurniasi yang bisa dilakukan oleh DPR? Yang dibuat di DPR kan undang-undang. Nah yang sekarang dipersoalkan ini kan sanksi ini kan adanya di Perpres. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita pernah ada histori Perpres nomor 75 tahun 2019 juga alhamdulillah itu juga tidak diberlakukan sehingga rakyat bisa bernafas lega. Nah kan kalau memang semua itu dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih baik, keberpihakan kepada rakyat,
apalagi ini dalam situasi pemulihan ekonomi, masyarakat belum ability to pay-nya belum kembali normal. Jadi kenapa nggak ditunda atau dirubah, direvisi sebagaimana atau dicabut gitu ya? Ya kita sih berharapnya dicabut gitu ya. Nah ini benar-benar bisa menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Karena tadi sekali lagi prinsip spirit dalam Undang-Undang JKN itu adalah bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan termasuk kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oke, nanti saya akan berikan kesempatan juga kepada tentu Ibu Yuyun, Mbak Caca dan juga Pak Iqbal ya, Pak Iqbal ya, untuk menanggapi tadi bagaimana solusi-solusi jangka pendek yang mungkin saja bisa dilakukan begitu, apalagi terhadap peserta BPJS yang ternyata tidak mampu untuk membayar denda. Sesaat lagi di Perempuan Bicara. Baik, kita kembali di Perempuan Bicara. Saya masih, kita coba mencari nih ya benang merahnya seperti apa ya Bu, paling tidak. Karena memang aturan sudah ada, berjalan, tapi solusinya ini belum tepat begitu. Karena masih banyak yang kena denda. Walaupun tadi Bu Fadila bilang kan, mungkin Pak Dirut informasinya. Kata Profesor Gufron, memang Perpres itu ada tapi belum pernah ada yang didenda kok Bu. Nah ini ada Bu. Ternyata saya sekarang ketemu yang didenda. Ibu Yun dan Mbak Caca didenda gitu ya. Oke, saya ke Pak Iqbal dulu. Pak Iqbal mungkin tadi masih ingat ya Pak, bagaimana ya Pak kira-kira solusi sebagai pelaksanaan di BPJS? Tentunya tidak mudah, tapi apa yang bisa diberikan harapannya kepada peserta BPJS juga gitu Pak? Silakan Pak Iqbal. Ya pertama harus ditegaskan bahwa denda pelayanan bukan sumber pendapatan BPJS Kesehatan. Itu bagian untuk melakukan disiplin. Peserta bisa memilih kelas yang sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu, negara sudah menerapkan solusinya. Kita juga jangan suka lupa sejarah ya, ketika BPJS Kesehatan itu berdarah-darah karena antara iuran yang dikumpulkan tidak sebanding dengan pembiayaan yang harus dibayarkan. Pemerintah melalui Perpres 75 tahun 2019, perubahan pertama tentang Perpres 82 tahun 2018, kemudian dilakukan gugatan oleh teman-teman dari komunitas pasien cuci darah, lalu pemerintah mengeluarkan lagi Perpres 64 tahun 2020 untuk mengatasi persoalan. Ini tahun ke-9 program JKN ya, kalau mau melihat data, boleh kita kasihkan bahwa utilisasi pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan tidak pernah menurun. Pandemi kemarin memang ada efek ya ketika orang menjadi lebih enggan ke rumah sakit dan yang lain. Tetapi BPJS Kesehatan bersiap untuk melakukan penjaminan dengan seoptimal mungkin dan berusaha agar pembiayaan berjalan dengan teratur. Iuran dikumpulkan dari semua orang. Kalau dia tidak miskin dan tidak mampu, tidak hanya tidak miskin, tapi tidak mampu, itu dijamin oleh pemerintah. Lalu kontribusi iuran dari semua pihak menjadi blended ketika iuran itu digunakan untuk pembiayaan. Alhamdulillah BPJS Kesehatan saat ini sudah dalam kondisi baik-baik saja. Dan itu peluang untuk meningkatkan mutu layanan, jangan diganggu dengan hal-hal yang sebetulnya gimmick-gimmick saja sebetulnya yang memang solusi untuk permasalahan yang dikemukakan itu bisa diatasi dengan lebih mudah, dengan terukur dan yang lain. Dan kami percaya dengan kementerian terkait yang berusaha untuk terus melakukan perbaikan, termasuk bagaimana nanti BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dengan layaknya kepada fasilitas kesehatan sehingga pelayanan kepada peserta menjadi lebih baik. BPJS Kesehatan menjadi lebih banyak duit tidak bagus juga. Baik. Karena itu jadi Pak Iqbal, uangnya peserta. Mohon maaf, jadi denda ini akan tetap diberlakukan ya Pak ya? Ya, kita tentu harus tunduk pada aturan main ya. Karena denda pelayanan itu tidak hanya terjadi 2022 ya. Coba lihat di Perpres 82 2018 itu ada denda pelayanan juga. Jadi sejarahnya sudah panjang, kenapa kok ada denda pelayanan ini? Karena bagian untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa tertib membayar. Jadi kalau kondisinya seperti Ibu Yuyun atau tadi Mbak Caca atau tadi Mbak Sarah, apa yang harus dilakukan Pak? Melapor bahwa ada ketidakmampuan untuk membayar iuran atau seperti apa? Saya yakin yang disampaikan tadi ada kemampuan ketika beliaunya menyatakan bisa menutup biaya itu. Tinggal menyesuaikan saja dengan kemampuan, misalkan tidak harus di kelas 1. Kelas 1 itu 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000. Kalau memang kelas 3-nya tidak mampu sama sekali, dia bisa geser untuk dijamin oleh pemerintah melalui PPI, APBN atau dari APBD. Itu harus melapor ya Pak? Apakah mudah memproses itu? Loh, ya semua
harus ada prosedurnya. Kita naik bis saja kalau nggak harus kaki naik dulu, bukan kepalanya naik dulu. Oke, saya mau tanya nih berarti ke Ibu Yuyun dan juga ke Mbak Caca. Bu Yuyun dulu ya. Bu Yuyun tadi kan dikatakan ternyata masih bisa bayar gitu, tadi Pak Iqbal bilang kan. Dari hatinya Bu Yuyun sebenarnya bisa bayar atau enggak Bu sebenarnya sebagai peserta BPJS? Untuk saat ini. Dari kantong sendiri ya Bu ya, bukan pinjam kiri kanan. Saat ini. Iya. Kalau karena sekarang nggak menumpuk, kalau dulu memang bukannya nggak disiplin ya untuk sampai 5 tahun nggak bayar itu memang karena nggak ada uang gitu kan, nggak ada uang, daripada saya bayar BPJS dulu lebih baik saya makan dulu gitu kan yang diutamain gitu kan. Kalau untuk saat ini karena udah dibayar ya saya mampu dan saya mungkin bisa disiplin kalau untuk saat ini. Jadi ya. Jadi mampunya dengan kantong sendiri atau akan kantong sendiri? Begitu. Ya. Oke, baik. Saya mau dengar dari Mbak Caca. Mbak Caca, ini dari hati yang paling dalam nih Pak, saya ingin tahu nih Mbak Caca dengan kondisi seperti ini, apalagi Ibu pasti akan bolak-balik kontrol ya, Mbak Caca ya. Apakah mampu atau tidak nih untuk terus mengikuti peraturan dari BPJS? Silakan. Ya, kalau untuk sekarang insya Allah masih mampu. Memang karena kemarin kondisi memang tidak bisa, Mbak, karena tidak bisa berwirausaha, terus terlanjur menunggak. Sebenarnya juga masih banyak yang lebih penting, yang lebih didulukan, ya sama seperti Bu Yuyun, lebih dipentingkan dulu makan, Mbak. Makanya karena terdesak, ya Ibu harus tindakan operasi, makanya harus bayar. Cuman yang memang paling mengecewakan sih pada saat itu denda, karena harus dibayar saat itu juga sih paling, Mbak. Baik, terakhir saya mau dengar dari Ibu Fadila dan juga Bu Kurniasi. Bu Fadila, solusinya Bu Fadila apa yang bisa kita lakukan di sini memperbaiki ini? Ya, ini adalah sebetulnya BPJS itu salah satu bagaimana caranya kita berbangsa dan bernegara dalam melindungi rakyat kita dari bencana kesehatan. Jadi supaya rakyat kita sehat, kalau sehat itu negara akan kuat dan sebagainya. Nah, ini suatu pelajaran yang sangat berharga bahwa konstitusi kita haruslah betul-betul melindungi rakyat sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Alinea 4 itu bahwa kita itu pemerintah harus melindungi rakyatnya. Baik. Ya, itu. Baik. Ibu terakhir singkat. Ya, pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa fakir miskin harus dipelihara oleh negara. Saya rasa ketidakmampuan membayar ini kan pasti karena memang ability to pay-nya sedang tidak baik dan ekonominya sedang tidak baik. Jadi memang harus ada solusi dan kebijakan khusus untuk masyarakat tidak mampu. Apakah itu dalam bentuk relaksasi untuk membayar sanksinya dan iuran BPJS relaksasi sampai benar-benar mampu gitu ya. Atau peraturan perpresnya itu yang terkait dengan sanksi karena kita sedang situasi pemulihan ekonomi dan ability to pay masih dalam proses juga ya perlu ditinjau ulang juga gitu ya. Jadi intinya dahulukan rakyat yang kesulitan, yang tidak mampu membayar, bukan karena tidak disiplin atau tidak mau membayar, tapi karena tidak mampu membayar. Terima kasih Ibu Kurniasi, terima kasih Ibu, terima kasih juga Ibu Fadila, terima kasih juga Ibu Yuyun, Mbak Caca, tadi ada Mbak Sarah juga yang menelpon, dan Pak Iqbal. Terima kasih sudah memberikan informasi dan analisanya, mudah-mudahan ada perbaikan baik dari pihak BPJS dan juga masyarakat sebagai peserta BPJS. Selamat malam, sampai jumpa.